Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai turunan ya. Nah, turunan itu mempunyai banyak penerapan ya. Mempunyai banyak penerapan di bidang ekonomi dan bisnis. Ya. Nah, kemarin pertemuan kita membahas apa? Yang minggu lalu. Minggu lalu kita membahas apa? Ada yang ingat? Kalian biasanya kalau sebelum kuliah mulai itu melihat dulu materi yang lalu atau tidak? Atau tanpa persiapan? Biasanya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Minggu lalu kita belajar apa? Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Minggu lalu kita belajar apa? Garis Minggu singgung. kemarin kita belajar ya Mengenai garis singgung. betul, ya. Minggu lalu kita belajar mengenai garis singgung. Nah, setelah apa kaitannya garis singgung itu, ya? Atau bagaimana penerapan garis singgung itu sendiri, ya, di bidang ekonomi dan bisnis, ya. Nah, sebenarnya penerapannya banyak, ya. Cuma yang mau kita bahas saat ini adalah bagaimana garis singgung tersebut, ya, memberikan satu petunjuk pada kita bagaimana cara mencari nilai optimum, ya, dari suatu fungsi. Nilai optimum itu bisa merupakan nilai maksimum, bisa juga merupakan nilai minimum, ya. Kalau di dalam sebuah bisnis, ya, biasanya yang dimaksimumkan apa? Yang kita ingin menjadi maksimum. Coba. Kalau di dalam bidang bisnis, ya, biasanya yang kita ingin atau kita kehendaki untuk menjadi maksimum apa? Labanya, Pak. Nah, laba, ya, laba atau profit, ya, laba, ya, itu salah satu hal, ya, yang biasanya kita kehendaki sebagai pebisnis agar menjadi sebanyak-banyaknya, sebesar mungkin. Nah, kemudian kalau yang biasa diminimumkan atau yang kita kehendaki agar sekecil-kecilnya, kalau di dalam bidang bisnis itu apa? Kerugian, Pak. Kerugian. Kerugian kita ingin sekecil mungkin. Apalagi? Biaya operasional juga. Nah, ongkos-ongkos, ya. Biasanya kita kehendaki ingin sekecil mungkin, ya. Nah, itulah suatu
gambaran ya bagaimana optimasi itu diperlukan ilmunya, ya. Diperlukan ilmunya untuk misalnya memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan pendapatan atau misalnya mengecilkan sekecil-kecilnya kerugian atau sekecil-kecilnya ongkos atau sekecil-kecilnya jarak tempuh, ya, atau sekecil-kecilnya risiko, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memaksimalkan atau bagaimana cara meminimalkan, ya. Dalam hal ini dalam hubungannya dengan turunan, ya. Nah, sekarang hubungannya antara garis singgung, ya, antara garis singgung dengan, ya, antara garis singgung dengan apa namanya itu optimasi, apa keterkaitannya, ya. Nah, coba kita bahas dulu misalnya ada satu kurva seperti ini, ya. Apa misalnya diketahui, ya, diketahui kurva dengan persamaan, ya, Y sama dengan min 1/4 kuadrat min 1/4 X kuadrat, ya, ditambah 4. Nah, kita punya kurva seperti itu, ya. Nah, gambarnya bagaimana? Min setengah X kuadrat ditambah 4, ya. Kita gambarkan, ya. Ya, Y sama dengan min 1/4 X kuadrat ditambah 4. Nah, ya, ini adalah gambar kurva yang tadi, ya. Y sama dengan min 1/4 X kuadrat ditambah 4. Gambarnya seperti ini. Nah, pada kurva ini saya bisa membuat tak berhingga banyaknya garis singgung, ya. Sebagai contoh, saya bisa membuat garis singgung di sini misalnya saja, ya. Satu contohnya, saya bisa membuat garis singgung di sini. Apa warnanya warna yang kuning, ya. Ini garis singgung di titik yang berabsis tadi berapa ya, min 5, ya. Nah, ini titik ini nggak tahu min 5 berapa, ya, mungkin ini sekitar min 2, ya. Nah, ini garis singgung di sini, ya. Kemudian saya bisa juga membuat garis singgung di misalnya di titik yang berabsis min 3, ya. Saya buat garis singgung di titik yang berabsis min 3. Misalnya garisnya saya berikan warna hijau. Nah, ya. Ini adalah garis singgung, ya, di titik yang berabsis min 3. Ini min 3 sebelah sini. Nah, menyinggungnya di sini, ya. Kalau tadi di min 5 di sini nih, menyinggungnya kira-kira sini, ya. Nah, kita lihat bahwa di titik ketika X-nya sama dengan min 5, ya. Ketika X-nya sama dengan min 5, maka nilai Y ini belum maksimum, masih di bawah. Ya. Nah, kemudian ketika kita naik lagi, ya, naik, sehingga sekarang absisnya menjadi min berapa tadi? Min 3, ya. Nah, ini titik ini pun belum mencapai maksimum, ya. Garis singgungnya masih seperti itu, ya.
Nah, sekarang coba kita masukkan lagi misalnya absisnya min 2. Ya. Kalau absisnya min 2 bagaimana? Absisnya min 2. Ya. Anggaplah misalnya sekarang warnanya ungu. Gambarnya begini. Ini di titik yang berabsisnya min 2. Ya. Kita lihat bahwa di titik yang absisnya min 2 ini, ya, nilai Y ini belum maksimum. Masih bisa naik lagi. Kita lihat naiknya di mana. Nah, kita lihat puncaknya di mana. Puncaknya di sini nih. Ya. Itu ketika nilai X bernilai 0. Ya. Puncaknya di sini. Apa yang terjadi pada saat ini mengenai garis singgungnya? Ya. Coba kita gambarkan garis singgungnya bagaimana. Ya. Kalau absisnya 0. Ya. Anggaplah garisnya sekarang berwarna biru. Nah, lihat. Ya. Nah, ternyata pada kondisi yang maksimum, ya, garis singgungnya itu mendatar. Ya. Jadi pada kondisi di mana nilai absis itu menghasilkan nilai Y yang maksimum, maka garis itu akan mendatar. Garis singgungnya itu mendatar. Nah, di sini muncul gagasan. Ya, muncul gagasan bagaimana caranya mencari nilai maksimum. Ya. Nah, untuk mencari nilai maksimum berarti kita mencari ya garis singgung yang mendatar. Nah, kalau garis singgung mendatar itu berarti gradiennya berapa? Kalau garis singgung itu mendatar, maka gradiennya berapa? Lupa kalian mengenai persamaan garis? Waktu kita belajar mengenai garis untuk pertama kali, kan diperkenalkan mengenai gradien. Ya. Nah, kalau gradien positif bagaimana? Kalau gradien negatif bagaimana? Nah, kalau garisnya mendatar, gradiennya berapa? Sama dengan 0 bukan, Pak? Ah, betul. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Oke. Oke, betul ya. Jadi garis yang mendatar sejajar dengan sumbu X, ya, itu gradiennya 0. Ya. Oke, mendapat skor 5. Nah, ya, kita pernah belajar ya di pertemuan berapa sebelum UTS bahwa garis yang mendatar itu gradiennya 0. Nah, sekarang coba kita ingat apa namanya itu pelajaran minggu lalu ya, bahwa bagaimana menentukan ketika kita belajar mengenai persamaan garis singgung, kita tahu bahwa gradien itu nilainya sama dengan apa? Gradien garis singgung itu sama dengan apa? Ini materi minggu lalu. Materi minggu lalu nih. Waktu kita belajar mengenai persamaan garis singgung, ya, kita belajar bahwa gradien garis singgung itu nilainya sama dengan apa? Sama dengan turunan, ya, F aksen. Coba kalau kalian buka lagi materi minggu lalu, ya, kan ada dikatakan bahwa gradien garis singgung, ya, M itu nilainya sama dengan nilai turunan pertama, ya. Nah, jadi sekarang sudah mulai ada keterkaitan, mulai tergambar ada keterkaitan, ya. Untuk mencari nilai maksimum, ya, maka kita cari garis singgung yang mendatar. Nah, garis singgung yang mendatar itu, ya, itu gradiennya berapa? 0 gradiennya. Nah, sedangkan ketika kita belajar garis singgung, kita tahu bahwa gradien garis singgung itu adalah nilai turunan pertama dari fungsi itu. Nah, sehingga kita sekarang mempunyai satu petunjuk, ya, satu petunjuk bahwa, ya, satu petunjuk bahwa untuk mencari
nilai maksimum atau nilai minimum, ya, kita bisa awali dengan ya, mencari suatu kondisi di mana turunan pertamanya bernilai 0. Ya, itu satu petunjuk, ya, satu langkah awal, ya. Jadi kita membuat turunan pertamanya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh ya, contoh soal, ya. Ini, ya. Nah, di sini diketahui total biaya, ya, total biaya, rumusnya diketahui seperti ini. Ini rumus total biaya. Ya, kita copy paste. Ini persamaan diketahui. Persamaan total biaya. Nah, ya. Nah, ini adalah TC itu total cost ya. Total biaya. Nah, ini apa satuannya rupiah ya. Satuannya rupiah. Nah, di sini key-nya adalah apa ya? Di sini key-nya itu adalah kuantitas yang diproduksi ya. Kuantitas barang yang diproduksi. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak barang yang harus diproduksi ya. Berapa banyak barang yang harus diproduksi agar ya dicapai biaya rata-rata yang minimum. Ya. Nah, kemudian juga perlu diingat bahwa yang namanya average cost ya, itu adalah total cost dibagi kuantitas. Ya. Ini namanya adalah biaya rata-rata. Ya. Jadi kita ingin AC ini, jadi kita ingin AC minimum. Ya. Ini. Kita ingin AC minimum. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Tadi di dalam contoh yang awal di sini, ya, ini kan kita mencari nilai yang maksimum. Ya. Nah, sekarang apakah untuk cari nilai minimum bagaimana? Ya, sama saja prinsipnya. Ya, coba sekarang kita buat yang ada nilai minimumnya. Ya, kita buat yang ada nilai minimumnya. Ya, ini saya ganti kurvanya bukan ini. Ya, ini saya hapus. Saya hapus. Ini saya hapus. Saya hapus. Ya, kita balik kurvanya sekarang. Ya. Yang kondisinya kondisi minimum. Ya. Nah, gambarnya gini. Ya. Apa yang terjadi di saat titik minimum? Apa yang terjadi? Garis singgungnya itu akan mendatar. Ya. Coba kita buktikan. Ya. Garis singgung itu akan mendatar. Nah, ya. Ya. Ini adalah titik 0,-4. Ya. 0,-4. Nah, disinilah terjadi nilai yang minimum. Ya. Nah, apa yang terjadi pada kondisi minimum? Garis singgungnya mendatar. Kalau garis singgung itu gradiennya apa?
gradiennya nilainya sama dengan turunannya. Ya. Berarti pada kondisi minimum, nilai turunan bernilai 0. Jadi baik pada kondisi maksimum maupun kondisi minimum, ya, nilai turunan pertama itu 0. Ya. Nah, sehingga langkah pertama yang kita lakukan ya untuk menyelesaikan ini tadi, nah ini ya. Nah, kita buat dulu persamaan AC-nya. Ya. AC sama dengan TC dibagi Q. Ya. TC-nya itu adalah setengah Q kuadrat. Ya. Ditambah 300 Q. Ditambah 1.800. Ya. Dibagi Q. Nah, kalau kita hitung, ya, ini menjadi setengah Q ditambah 300 ditambah 1.800 per Q tambah 1.800 per Q. Ya. Dengan kata lain, ini sama saja dengan setengah Q ya, ditambah 300 ditambah 1.800 Q pangkat min 1. Nah, ya. Ini harus minimum ya. Nah, ini yang saya beri tanda merah ini ya. Itu harus minimum. Sesuai dengan keinginan atau yang diarahkan di soal kan. Ya, ini harus minimum. Yang saya tanda merah ini ya. Nah, langkah pertamanya bagaimana? Ya, kita ingat tadi masalah garis singgung ya, bahwa gradien garis singgungnya itu harus 0 ya. Sedangkan gradien garis singgung itu ditunjukkan dengan nilai turunan ya. Berarti kita harus membuat AC aksen ini bernilai 0. Ya. Turunan pertama ini harus bernilai 0 supaya garis singgungnya mendatang. Ya, supaya dicapai kondisi yang minimum ya. Nah, kemudian ya baru kita hitung ya, kita turunkan AC aksen ya. AC aksen sama dengan kita turunkan setengah Q diturunkan menghasilkan setengah ya. Konstanta diturunkan menghasilkan 0. 1.800 Q pangkat min 1 diturunkan menghasilkan min 1 1.800 dikali 1.800 dikali min 1 dikali min 1 dikali Q pangkat min 2 ya. Nah, sehingga ini kalau kita sederhanakan AC aksen sama dengan setengah dikurangi 1.800 per Q pangkat 2. Nah, ini ya. Nah, AC aksen ini harus 0. Katanya begitu ya. Berarti yang ini harus 0. Ya. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Ya. Kalikan kedua ruas dengan 2 Q kuadrat. Ya. Nah, kalau kedua ruas dikalikan 2 Q kuadrat, ya, maka ini akan menjadi Q kuadrat dikurangi 3.600 sama dengan 0. Ya. Nah, di sini akan ada ya, di sini akan ada 2 nilai Q ya. Jadi
Q ini bisa bernilai 60 atau bisa juga bernilai min 60. Ya. Jadi Q-nya bisa negatif 60, bisa juga nilainya 60. Ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita melakukan seleksi, ya, di mana di antara Q1 atau Q2, ya, yang akan menjadi jawaban untuk soal ini, ya. Mana di antara 60 atau 60, ya, yang akan menghasilkan nilai AC yang minimum, ya. Nah, karena itu kita melakukan uji turunan kedua. Ya. Ini wajib untuk dilakukan, ya. Kegunaannya adalah untuk menyeleksi mana yang akan menjadi nilai maksimum, mana yang akan menjadi nilai minimum, ataupun hal yang lain, ya. Nah, hal yang lain itu misalnya seperti apa, ya. Nah, ketika turunan pertama bernilai 0, ya, ketika turunan pertama bernilai 0, tidak ada jaminan bahwa nilai itu akan memberikan nilai yang maksimum atau nilai yang minimum, ya. Sebagai contoh begini, ya, sebagai contoh, saya mempunyai kurva, ya, punya kurva seperti ini misalnya, ya, ini saya hapus, ya. Nah, kalau dari sini kan kita simpulkan bahwa pada kondisi yang minimum terjadi garis singgung yang mendatar, ya. Tapi garis singgung yang mendatar tidak menjamin bahwa itu akan menghasilkan nilai minimum atau nilai maksimum, akan menjamin, ya. Contohnya bagaimana, ya? Nah, saya berikan contohnya sekarang, nih, ya. Saya hapus dulu. Ya. Nah, misalnya saya punya kurva yang lain, ya. Misalnya kurvanya gini. Sama dengan X pangkat 3 dibagi . Nah, misalnya saya punya kurva seperti ini nih. Ya. Ini kurva ini mempunyai persamaan Y sama dengan X pangkat 3/20. Ya. Nah, kemudian saya mau buat garis singgung, ya, garis singgung di titik yang berabsisnya 0. Saya buat garis singgung di sini. Ya. Saya buat garis singgung, ya, di titik yang berabsis 0, ya. Kita lihat bagaimana garis singgung itu. Lihat, ya, yang merah ini adalah garis singgung, ya, dia mendatar. Tapi di titik ini tidak terjadi kondisi minimum maupun kondisi maksimum, ya. Nah, jadi apa namanya itu ketika garis singgung itu mendatar, tidak ada jaminan bahwa titik itu akan menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum, ya. Karena itulah perlu dilakukan uji turunan kedua, ya. Nah, di Visual Learning sudah saya share, ya, file PowerPoint, ya. Nah, file PowerPoint ini kalau kalian perhatikan, ya, ini file PowerPoint-nya sudah muncul atau belum? File PowerPoint-nya sudah muncul atau belum? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Ya, lihat. Ini teorinya, ya. Nah, kita lihat pada kondisi maksimum, ya, di titik A, ini kondisi maksimum. Ya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di titik ini adalah turunan pertama bernilai 0, turunan kedua negatif. Apa yang terjadi di titik minimum? Ya. Nah, yang terjadi di sini adalah turunan pertama 0 dan turunan kedua positif di titik C. Tapi di titik B, ya, yang terjadi apa? Turunan pertama 0,
turunan kedua juga 0. Ya, ini yang terjadi pada contoh yang tadi. Ya, garis singgungnya mendatar, tapi tidak memberikan nilai maksimum atau nilai minimum. Contoh yang tadi yang digambar tadi. Ya. Nah, ini titik B ini tidak kita kehendaki. Ya. Titik B ini tidak kita kehendaki kalau kita ingin memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi kita berharapnya apakah yang A ataukah yang C. Ya. Nah, karena itu perlu dilakukan uji turunan yang kedua. Ya. Nah, sekarang coba kita terapkan. Ya. Kita coba terapkan dalam soal yang tadi. Ya. Nah, tadi kan AC aksennya ini nih. AC aksennya ini. Ya. Ini AC aksennya. Ya. Nah, atau ini sama saja dengan setengah dikurangi 1.800 dikali Q pangkat min 2. Ya. Sekarang kita turunkan lagi, sekali lagi. Ya, untuk mendapatkan turunan kedua. Turunan kedua dari AC adalah AC double aksen sama dengan, nah ini diturunkan lagi, sekali lagi. Ya. Setengah diturunkan menghasilkan 0. Ya. Nah, kemudian dikurangi 1.800 dikali min 2 dikali Q pangkat min 3. Ya. Jadi 3.600 per Q pangkat positif 3.600 per Q pangkat 3. Ya. Nah, sekarang kita uji. Ya. Bagaimana kalau Q-nya min 60? Ya. Untuk Q sama dengan min 60, ya, maka AC double aksen Q dengan AC double aksen min 60 sama dengan, masukkan ke sini, ya, 3.600 per Q pangkat 3. Ya. Min 60 pangkat 3. Min 60 pangkat 3. Nah, ini kalau dihitung, ya, 3.600 dibagi min 60 pangkat 3, ini akan negatif. Ya. Ini bukan yang dikehendaki. Ini tidak dikehendaki. Ya. Karena kita ingin meminimumkan. Ya, untuk meminimumkan kita mencari turunan kedua yang positif. Ya. Nah, sedang kalau 60 gimana? Nah, kalau kita pakai 60, ya, maka ini AC 60, ini 60 pangkat 3. Positif. Nah, ini yang dikehendaki. Yang dikehendaki. Nah, jadi agar biaya rata-rata atau AC itu minimum, banyaknya barang yang harus diproduksi adalah 60 unit. Ya. Jadi kita pilih yang memberikan turunan kedua yang positif. Kita pilihnya yang ini. Kalau ingin meminimumkan. Ya. Nah, sama misalnya ada pertanyaan lain. Berapa, ya, biaya rata-rata minimum tersebut? Misalnya ditanya itu. Ya. Misalnya, ini sebenarnya nggak ditanyakan di soal, tapi misalnya ditanya. Ya. Nah, berarti AC bintang, ini jawabnya adalah, ya, AC bintang sama dengan, ya, AC 60 sama dengan
Nah, kita masukkan ke dalam rumus AC. Ya, tadi kan ada rumus AC. Nah, AC-nya ini kan. Ini AC-nya. Ya, kita masukkan ke rumus ini. Ya. Setengah dikali Q berarti setengah dikali 60. Ditambah 300, ditambah 1.800 dikali 60 pangkatnya 1. Nah, seperti itu. Ya. Sama dengan setengah dikali 60, 30, ditambah 300, ditambah 1.800 dibagi 60, 30. Ya. Dengan 360. Jadi, biaya rata-rata minimum tersebut adalah RT 360 per unit. Ya. Ini jawabannya. Ya, ini jawabannya.